Perkenalkan, nama saya Joni Olas. Saya adalah mahasiswa Universitas Palembang, jurusan Teknik Sipil Grade B, dengan NIM atau nomor induk mahasiswa 22410019. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang mata kuliah analisa numerik mengenai kaidah Simpson. Dosen pembimbing pada mata kuliah ini adalah Ibu Rita Anggraini, ST, MT. Analisa numerik dengan metode Simpson. Analis numerik adalah studi algoritma untuk memecahkan masalah dalam matematika kontinu, atau sebagaimana dibedakan dengan matematika diskrit. Salah satu tulisan matematika terdini adalah Law Babylonia YBC 7289 yang memberikan hampiran numerik seksagesimal akar 2 panjang diagonal dari persegi satuan. Kemampuan untuk dapat menghitung sisi segitiga dan arti berarti mampu menghitung akar kuadrat tertutup sangatlah penting, misalnya dalam pertukangan kayu dan konstruksi. Analisa numerik melanjutkan tradisi panjang perhitungan praktis matematika ini, seperti hampiran orang Babilonia terhadap akar 2. Analisis numerik modern tidak mencari jawaban eksak, karena dalam jawaban eksak dalam praktiknya tidak mungkin diperoleh. Sebagai gantinya, kebanyakan analisis numerik memperhatikan bagaimana memperoleh pemecahan hampiran dalam batas galat yang beralasan. Analisis numerik secara alami diterapkan di semua bidang rekayasa dan ilmu-ilmu fisik. Tetapi pada abad ke-21, ilmu-ilmu hayati dan seni mulai mengadopsi unsur-unsur komputasi ilmiah. Persamaan diferensial biasa muncul dalam pergerakan benda langit, planet, bintang, dan galaksi. Optimisasi muncul dalam pengelolaan portfolio. Aljabar linear numerik sangatlah penting dalam psikologi kuantitatif. Persamaan diferensial stokastik dan rantai Markov penting dalam mensimulasikan sel hidup dalam kedokteran dan biologi. Sebelum muncul komputer modern, metode numerik kerap kali tergantung pada interpolasi menggunakan pada tabel besar yang dicetak. Sejak pertengahan abad ke-20, sebagai gantinya komputer menghitung fungsi yang diperlukan. Namun, algoritma interpolasi mungkin masih digunakan sebagai bagian dari piranti lunak untuk memecahkan persamaan diferensial. Pengenalan umum. Tujuan keseluruhan bidang analisis numerik adalah perancangan dan analisis teknik untuk mendapatkan solusi hampiran yang akurat terhadap masalah-masalah yang sukar. Contoh, masalah-masalah tersebut akan dipaparkan di bawah. 1. Metode numerik lanjut sangat penting dalam membuat perakiraan cuaca numerik yang layak. 2. Perhitungan trajektori wahana antariksa mensyaratkan pemecahan numerik yang akurat dari sistem persamaan diferensial biasa.
3. Perusahaan otomotif dapat meningkatkan keamanan kendaraan dengan menggunakan simulasi tabrakan kendaraan. Simulasi seperti ini pada dasarnya terdiri dari pemecahan persamaan diferensial parsial secara numerik. Keempat, lembaga dana investasi pribadi menggunakan alat-alat dari seluruh bidang analisis numerik untuk menghitung nilai saham dan derivatif yang lebih tepat daripada peserta pasar lainnya. 5. Maskapai penerbangan menggunakan algoritma optimisasi canggih untuk menentukan harga tiket, pesawat terbang, dan penugasan awak, serta keperluan bahan bakar. Bidang ini juga dinamakan riset operasi. Perusahaan asuransi menggunakan program numerik untuk analisis aktuaria. Sejarah bidang analisis numerik sudah dikembangkan berabad-abad sebelum penemuan komputer modern. Interpolasi linear sudah digunakan lebih dari 2000 tahun yang lalu. Banyak matematikawan besar dari masa lalu disibukkan oleh analisis numerik, seperti yang terlihat jelas dari nama algoritma penting seperti metode Newton, interpolasi polinomial, Lagrange, eliminasi Gauss, dan metode Euler. Buku-buku besar berisi rumus dan tabel data seperti interpolasi, titik, dan koefisien fungsi diciptakan untuk memudahkan perhitungan tangan. Dengan menggunakan tabel ini, sering menampilkan perhitungan sampai 16 angka desimal atau lebih untuk beberapa fungsi. Kita bisa melihat nilai-nilai untuk diisikan ke dalam rumus yang diberikan dan mencapai perkiraan numerik yang sangat baik untuk beberapa fungsi. Karya utama dalam bidang ini adalah penerbitan NIST yang disunting oleh Abramovich dan Stegun. Sebuah buku setebal 1000 halaman lebih. Buku ini berisi banyak sekali rumus yang digunakan dan fungsi dan nilai-nilainya di bawah titik. Nilai F sama nilai F min nilai fungsi tersebut tidak lagi terlalu berguna untuk komputer ketika komputer tersedia. Tetapi senarai rumus masih mungkin sangat berguna. Kalkulator mekanik juga dikembangkan sebagai alat untuk perhitungan tangan. Kalkulator ini berevolusi menjadi komputer elektronik pada tahun 1940. Kemudian ditemukan bahwa komputer juga berguna untuk tujuan administratif. Tetapi penemuan komputer juga mempengaruhi bidang analisis numerik karena memungkinkan dilakukannya perhitungan yang lebih panjang dan rumit. Kaidah Simpson 1/3. Kaidah Simpson 1/3 adalah kaidah yang mencocokkan polinomial derajat 2 pada 3 titik data secret yang mempunyai jarak yang sama. Hampiran nilai integrasi yang lebih baik dapat ditingkatkan dengan menggunakan polinom. Interpolasi berderajat yang lebih tinggi, misalkan fungsi f (x) dihampiri dengan polinom interpolasi derajat 2 yang grafiknya berbentuk parabola. Luas daerah dihitung sebagai hampiran nilai integrasi adalah daerah di bawah parabola. Contoh analisa numerik dengan metode Simpson 1/3. Integral 1 0 (4 x min x pangkat 2 dx). Penyelesaian. Hasil eksak untuk integral tersebut adalah
1,6667. Untuk pendekatan integrasi dua segmen, diketahui A sama dengan 0, B sama dengan 1, dan N sama dengan 2. Tentukan lebar segmen H sama dengan 1 min 0 per 2 sama dengan 0,5. Ungkapan kurung buka 3 min 11 kurung tutup selanjutnya menjadi integral BA F kurung buka X kurung tutup DX sama dengan H per 3 kurung buka F0 ditambah 4 F1 ditambah F2 kurung tutup. Kemudian kita akan mengevaluasi fungsi untuk setiap simpul. Ada 3 simpul. X0 sama dengan 0, X1 sama dengan 0,5, X2 sama dengan 1. X0 sama dengan 0 adalah F0 sama dengan F kurung buka 0 kurung tutup sama dengan 4 kurung buka 0 kurung tutup min kurung buka 0 kurung tutup maka 2 sama dengan 0. X1 sama dengan 0,5 maka F1 sama dengan F kurung buka 0,5 kurung tutup sama dengan 4 kurung buka 0,5 kurung tutup min 0, kurung buka 0,5 kurung tutup pangkat 2 sama dengan 1,75. X2 sama dengan 1 maka F2 sama dengan F kurung buka 1,0 kurung tutup sama dengan 4 kurung buka 1,0 kurung tutup min 1,0 kurung tutup pangkat 2 sama dengan 3. Selanjutnya akan diperoleh pendekatan integrasi integral kurung buka 4x min x pangkat 2 kurung tutup dx integral 0 sama dengan 0,5 dibagi 3 kurung buka 0 plus 4 kurung buka 1,75 kurung tutup tambah 3,0 kurung tutup sama dengan 1,6667. Kesalahan yang diberikan oleh pendekatan ini adalah 1,6667 min 1,6667 dibagi 1,6667 kali 100 sama dengan 0. Terima kasih. Demikianlah penjelasan saya mengenai analisa numerik dengan metode Simpson. Terima kasih.